Haleluya, selamat pagi saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kita bertemu lagi dalam program Berkat Pagi. Puji Tuhan, kita langsung saja ke dalam firman Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Efesus. Kita akan buka sama-sama kitab Efesus pasalnya yang keempat. Suratan Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara semua. Saudara perhatikan dengan baik. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai di ayat 12 terlebih dahulu. Dari ayat yang ke-11 ini, di kata-kata awal, dan ialah adalah Yesus sendiri yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi. Jadi sedari dulu kita percaya bahwa ternyata Tuhan kita telah menetapkan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar atau guru. Tuhan sendiri yang memberikan kepada setiap kita orang-orang kudusnya. Untuk apa saudara? Di ayat yang ke-12 tadi dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus melakukan pekerjaan pelayanan serta juga membangun tubuh Kristus. Jadi mungkin kalau nabi dan rasul itu sudah sangat jarang sekali ditemukan di zaman ini. Tapi masih ada pemberita Injil, masih ada gembala-gembala dan guru yang sampai saat ini terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, terus memberitakan kabar Injil, terus memberitakan kasih Tuhan. Bukan hanya memberitakan, tapi juga mereka meneladaninya melalui perilaku setiap hari kehidupan mereka masing-masing kepada setiap orang kudus. Itu ditetapkan supaya tujuannya untuk memperlengkapi setiap orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Betapa luar biasanya rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan, tapi kita diperlengkapi melalui hamba-hamba Tuhan. Pemberitaan Injil melalui guru-guru, kita diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Bayangkan kalau semua orang percaya melayani Tuhan, bagaimana kuatnya pembangunan tubuh Kristus dinyatakan di bumi ini, bagaimana luar biasanya besarnya kerajaan Allah di bumi ini kalau kita semua orang-orang kudus semuanya bisa melayani Tuhan. Bersyukur untuk setiap pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar yang sampai detik ini masih eksis dan aktif untuk memperlengkapi setiap umatnya. Kita coba baca lagi ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Sampai, ini masih nyambung dari ayat yang ke-13, ayat yang ke-12. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam terjemahan lainnya, saya coba bacakan. Saya ambil dalam terjemahan BIMK. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Dalam BIMK, saya bacakan buat saudara semua, di situ terlihat lebih jelas sekali. Dengan demikian, kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna kepada seperti Kristus. Satu terjemahan lagi dalam TSI, terjemahan sederhana Indonesia, saya bacakan lagi. Tujuannya adalah supaya kita semua semakin erat bersatu dalam keyakinan kepada Kristus dan mencapai pengertian yang sama tentang anak Allah. Juga agar kita menjadi dewasa secara rohani dan semakin sempurna seperti Kristus. Lebih jelas ya, di
terjemahan-terjemahan ini, tujuan kita diperlengkapi juga adalah saudara supaya kita semua bisa mencapai iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus. Kita juga bisa mencapai kedewasaan yang penuh, dewasa rohani, bukan hanya dewasa secara fisik. Umur kita terus berlanjut, demikian pula dengan kedewasaan rohani kita. Harus mencapai kedewasaan yang penuh dan akhirnya menjadi sempurna sama seperti Yesus. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di sini Rasul Paulus membuat sebuah perbedaan antara dewasa yang rohani dan yang masih anak-anak. Ada dua level, yang sudah dewasa secara rohani, tapi juga ada masih banyak orang percaya yang di level anak-anak. Kita diperlengkapi untuk supaya kita yang dulunya masih level anak kerohaniannya, semakin hari kita diperlengkapi supaya semakin bertambah dewasa di dalam iman pengenalan kita akan Allah. Jangan seperti anak-anak yang mau terus diombang-ambing imannya. Seperti di ayat yang ke-14 tadi kita baca. Gampang, mudah sekali terbawa arus pengajaran-pengajaran yang ada saat ini. Apalagi banyak sekali. Kita bisa mendapatkan pengajaran dimanapun. Dan level anak ini sangat mudah untuk disesatkan. Tuhan tidak mau kerohanian kita hanya sampai di level anak-anak saja. Yang biasanya hanya mau meminta kepada Tuhan, setiap berdoa maunya meminta terus, pada saat tidak diberikan sesuai dengan doa kita, permintaan kita, kalau nggak dikasih, dia akan ngambek dan tinggalkan Tuhan. Nanti bisa balik lagi, karena merasakan lagi pertolongan Tuhan. Setelahnya mengalami badai, masalah kehidupan, dia akan berpaling lagi daripada Tuhan. Seperti itulah kerohanian level anak-anak. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan mencapai kedewasaan rohani jika kita tidak mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Sangat penting sekali untuk setiap kita orang-orang percaya memperhatikan keadaan rohani kita, saudara. Memperhatikan iman kita saat ini, apakah kita masih ada di level anak-anak atau kita sudah terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Bapak Theo mengingatkan kita melalui khotbahnya minggu lalu bahwasanya hari-hari ini secara tidak sadar kita orang percaya ini sedang mulai dipisahkan. Tidak kelihatan mungkin secara kasat mata ya, tapi kita sedang mulai dipisahkan. Kalau pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya itu terlihat sekali. Tapi di antara orang percaya sendiri kita itu akan dipisahkan. Pemisahan apa, saudara? Antara gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Gereja sempurna nantinya akan disingkirkan, akan mengalami penjagaan perlindungan oleh Tuhan. Sedangkan gereja yang tidak sempurna, nanti mereka akan mengalami kesusahan besar dan mereka harus mempertahankan imannya sampai mereka mati syahid, harus mati syahid. Nah, mengapa kita harus ada di dalam level kerohanian yang dewasa? Karena dasar kita menjadi gereja sempurna adalah kita harus berada di dalam level kedewasaan yang penuh secara rohani. Seperti ayat yang di ayat yang ke-13 tadi, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga kalau kita buka di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, saudara, 2 Petrus pasalnya yang pertama, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara semua. Justru karena itu kamu harus, ayat ini mengenai panggilan setiap orang percaya. Saya bacakan lagi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa sungguh-sungguh kita sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman kita akan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Harus ada pertumbuhan atau tingkatan di dalam iman kita supaya kita bisa dikatakan berhasil dalam pengenalan kita kepada Yesus. Yang artinya di dalam Efesus dikatakan mencapai kedewasaan penuh dan menjadi serupa, semakin menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kita harus terus berusaha menaikkan level iman kita, saudara, supaya kita bisa termasuk kepada gereja sempurna. Masih ada waktu bagi setiap kita untuk kita mau lebih giat lagi berjuang mencapai kedewasaan penuh. Tidak lama lagi, saudara, Tuhan akan datang. Kita lihat tanda zaman di mana materai-materai sudah dibukakan. Hari-hari ini gempa bumi sudah terjadi. Kemudian sakit penyakit juga sudah terjadi. Bahkan yang paling hangat sekali terjadi perang antara bangsa-bangsa. Dan itu semua sudah tergenapi. Memperlihatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Oleh sebab itu, jangan lagi kita menunda kesungguhan hati kita akan mengenal Allah dengan benar. Mari kita semua pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk lebih sungguh lagi. Yang sudah sungguh-sungguh, mari lebih giat lagi. Berusaha terus setia sampai akhir. Walaupun kita menderita, mungkin terseok-seok dalam kehidupan ini. Tapi percayalah saudara, Roma mencatat bahwa penderitaan kita selama di dunia ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan setiap kita untuk kita terus berjuang. Seperti Paulus katakan, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya apa? Supaya kita bisa dinyatakan sebagai gereja yang sempurna. Haleluya. Semoga setiap firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. Puji Tuhan, Immanuel.